Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas ABT 5B Malam akan menjelaskan prosedur impor perusahaan Oxom. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Rizka Nurul Hikmah dengan NIM di belakang 031. Kemudian ada Azlin Azarin dengan NIM 033. Ada Irma Ruchwani dengan NIM 045, lalu ada Selena Cahyani dengan NIM 052, terakhir ada Widya Paramita dengan NIM 059. Selanjutnya ada pendahuluan. Di era globalisasi, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi informasi telah mengaburkan batas-batas antar negara dan memfasilitasi terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional termasuk bisnis impor. Bisnis impor memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar yang lebih luas dan menawarkan pilihan produk yang berkualitas yang kemungkinan tidak tersedia secara lokal. Kemudian memenuhi permintaan konsumen Indonesia akan barang-barang dengan daya tarik tertentu, baik dari segi kualitas maupun segi harga. Perdagangan internasional memberikan berbagai keuntungan seperti efisiensi global, spesialisasi produk, serta peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, selanjutnya kajian teori. Yang pertama yaitu ketentuan umum dan persyaratan impor. Yaitu tujuan ketentuan impor yang pertama mengendalikan proses impor untuk menjaga keamanan, kualitas, dan stabilitas pasar domestik. Selanjutnya, instansi terkait yaitu ada Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya yaitu misalnya BPOM untuk pangan dan obat-obatan, dan Kementerian Pertanian untuk produk agrikultur. Selanjutnya, angka pengenal importir atau API, yaitu API umum dan API produksi. Mengatur importir yang boleh melakukan impor barang. Selanjutnya, dokumen yang diperlukan ada invoice dan packing list, bill of lading atau airway bill. Selanjutnya ada sertifikat of origin, yaitu untuk menentukan tarif bea masuk, dan laporan surveyor untuk verifikasi kualitas dan kuantitas. Selanjutnya, tarif bea masuk dan pajak. Yang pertama, bea masuk berdasarkan kode harmonized system. Kedua, PPN 11% dari nilai impor. Dan yang ketiga, PPh pasal 22 berdasarkan jenis barang dan API yang dimiliki perusahaan. Dan selanjutnya pembatasan dan larangan barang. Yang pertama, barang yang dapat mengancam kesehatan, lingkungan, atau melanggar hak kekayaan intelektual. Dan yang kedua, barang wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk produk tertentu, misalnya elektronik dan mainan anak. Selanjutnya, yang kedua yaitu barang yang diatur impornya. Barang lartas atau larangan dan pembatasan, yaitu barang yang memerlukan izin atau sertifikasi tertentu agar dapat diimpor dan diperdagangkan di Indonesia. Pemerintah melalui berbagai kementerian mengatur barang-barang ini untuk melindungi kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta keamanan ekonomi negara. Selanjutnya yang ketiga, barang yang dilarang impornya, yaitu peraturan yang berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24 KM 4 tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang barang yang dilarang untuk diimpor. Barang yang dilarang diimpor yaitu makanan dan bahan makanan tertentu yang mengandung zat berbahaya, bahan perusak lapisan ozon atau barang berbasis sistem pendingin tertentu, bahan berbahaya dan beracun atau B3 serta limbahnya, dan perkakas tangan dan alat kesehatan yang mengandung merkuri. Selanjutnya yang keempat ada imbal dagang, yaitu skema imbal dagang atau barter digunakan untuk meningkatkan ekspor dan menghemat devisa negara, tetapi tidak digunakan oleh Oxom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada praktik impor di Oxom. Yang pertama, memenuhi standar kualitas dan sertifikasi yang berlaku.
Yang kedua, label dan instruksi dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengutamakan transparansi informasi produk. Yang keempat, menggunakan jalur impor yang efisien dan bekerja sama dengan mitra lokal untuk menekan biaya. Yang kelima, menggunakan metode perdagangan konvensional dengan pembelian langsung dari pemasok atau produsen internasional. Selanjutnya ada tidak melakukan pertukaran barang atau jasa sebagai imbalan, tetapi beroperasi sesuai dengan peraturan perdagangan internasional yang berlaku. Dan yang selanjutnya yaitu mengikuti regulasi impor Indonesia dalam proses impor barang. Barang yang diatur impornya di OSOM yaitu kosmetik dan produk perawatan pribadi. Harus mendapatkan izin BPOM untuk memastikan produk aman digunakan dan bebas bahan berbahaya, misalnya merkuri. Selanjutnya, elektronik kecil wajib memenuhi SNI untuk memastikan keamanan listrik dan kualitas produk sesuai standar. Produk elektronik dengan frekuensi juga memerlukan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Selanjutnya, dekorasi rumah dan alat rumah tangga. Peralatan elektronik wajib memiliki sertifikat SNI untuk memastikan keselamatan. Beberapa produk dekorasi juga harus memenuhi regulasi impor agar tidak berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya ada mainan anak, yaitu harus memenuhi SNI untuk keselamatan, bebas bahan berbahaya, dan memastikan tidak ada bagian kecil yang dapat menimbulkan bahaya. Dan selanjutnya ada makanan dan minuman, yaitu wajib memiliki izin BPOM untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan mematuhi regulasi keamanan pangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan membahas profil dari perusahaan OSOM. OSOM ini sebelumnya dikenal dengan nama KKP, adalah sebuah perusahaan retail asal Cina yang bertransformasi menjadi salah satu pemain utama di industri retail di Indonesia. Dikenal dengan konsep toko serba ada yang menawarkan berbagai produk unik dan terjangkau. OSOM menyediakan keberagaman barang mulai dari peralatan rumah tangga, perlengkapan mandi, aksesoris, mainan, hingga produk fashion. Dengan desain toko yang menarik, pencerahan yang baik, serta suasana belanja yang menyenangkan, OSOM berhasil menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Selanjutnya saya akan membahas tadi kasus transaksi impor yang ada di OSOM. Yang pertama itu adanya masalah kepabeanan dan penahanan barang. Pada salah satu transaksi impor barang elektronik dari Tiongkok, OSOM mengalami masalah dengan proses kepabeanan di Indonesia. Barang-barang yang tiba di pelabuhan sempat ditahan oleh bea cukai karena kurangnya dokumen yang memadai terkait kebutuhan terhadap peraturan standar keamanan produk elektrik yang berlaku di Indonesia. Barang-barang ini terdiri dari produk-produk elektronik seperti charger dan perangkat aksesoris yang memerlukan sertifikasi tertentu dari badan regulasi terkait. Masalah utama dari kasus ini adalah ketidaklengkapan dokumentasi dan sertifikat produk yang sesuai dengan standar keamanan dan regulasi yang ada di Indonesia, khususnya di bawah Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, dan lembaga sertifikasi lainnya untuk produk elektronik. Produk yang masuk harus memenuhi persyaratan teknis dan pengujian keamanan yang memerlukan dokumen tambahan seperti Sertifikat Uji Kelayakan atau SNI Standar Nasional Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, OSOM melakukan koordinasi intensif dengan pihak bea cukai dan penyediaan jasa logistik untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan dikumpulkan dan diserahkan dengan benar. Selain itu, perusahaan juga mulai berkolaborasi lebih erat dengan pemasok untuk memastikan bahwa semua produk impor mereka memenuhi standar regulasi yang berlaku di Indonesia sebelum pengiriman dilakukan. Mereka juga berinvestasi dalam sistem manajemen rantai pasok yang memantau kebutuhan terhadap standar regulasi secara lebih ketat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Selena, dipersilakan. Yang kedua,
ada keterlambatan dan fluktuasi biaya logistik. Osom pernah menghadapi keterlambatan pengiriman barang impor dari Eropa yang menyebabkan kekurangan stok produk di pasar domestik. Penundaan ini terjadi karena masalah cuaca buruk di jalur pelayaran utama yang menyebabkan kapal. Keterlambatan ini membuat Osom harus menghadapi peningkatan biaya logistik yang tak terduga, termasuk biaya penginapan barang di pelabuhan, biaya penyimpanan lebih lama di gudang, serta biaya pengiriman ulang. Keterlambatan pengiriman disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Osom, yakni cuaca buruk dan masalah transportasi global. Di sisi lain, kurangnya fleksibilitas dalam perencanaan logistik dan ketergantungan pada satu rute pengiriman menjadi faktor risiko yang berkontribusi pada masalah ini. Selain itu, fluktuasi biaya pengiriman yang tidak terduga membuat perusahaan harus menggunakan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, Osom memperkuat hubungan dengan penyedia jasa logistik dan mengembangkan alternatif rute pengiriman untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur transportasi. Perusahaan juga beberapa pengangkut untuk memastikan keberagaman pilihan dalam pengiriman barang, melakukan manajemen stok agar dapat mengantisipasi potensi keterlambatan pengiriman di masa depan. Selain itu, perusahaan memperbaiki proses perencanaan logistik untuk mengakomodasi fluktuasi biaya yang tidak terduga dan lebih proaktif dalam mengelola risiko pengiriman. Yang ketiga, ada penolakan produk karena ketidaksesuaian spesifikasi. Osom menghadapi masalah dengan salah satu pengiriman produk pakaian impor dari Korea Selatan yang diterima dengan kualitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Pemasok mengirimkan produk dengan bahan yang berbeda dari yang tertera dalam kontrak, yang menyebabkan penolakan barang saat pemeriksaan kualitas dilakukan di gudang. Produk yang seharusnya terbuat dari bahan premium justru terbuat dari bahan yang lebih murah yang tentunya tidak dapat dijual dengan harga yang telah ditentukan. Masalah ini berakar pada komunikasi yang kurang efektif dengan pemasok. Spesifikasi produk mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan kualitas sebelum pengiriman dan kurangnya inspeksi selama proses produksi. Meskipun dokumen kontrak menyatakan jenis bahan yang harus digunakan, tidak ada mekanisme pemeriksaan atau uji sampel yang dilakukan secara ketat sebelum barang dikirim. Untuk mencegah masalah serupa di masa depan, Osom memperkenalkan prosedur verifikasi yang lebih ketat dengan pemasok sebelum barang dikirim, termasuk meminta sampel produk dan melakukan pemeriksaan di pabrik atau pabrik mitra. Perusahaan juga memperbarui kontrak dengan klausul yang lebih jelas mengenai kualitas bahan dan jenis produk yang harus dipenuhi. Selain itu, Osom memperkuat tim quality control di gudang untuk melakukan pengecekan lebih rinci terhadap produk yang diterima sebelum didistribusikan ke pasar. Selanjutnya, akan saya serahkan ke moderator. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan terkait prosedur impor yang ada di perusahaan Osom. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.